Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel Santri Sakti. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Allah SWT masih sampaikan kita di bulan Ramadan. Di antara sebutan bulan Ramadan yaitu Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Yang mana banyak orang yang berlomba-lomba tadarusan baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan teman-teman semuanya, menjadi penghafal Al-Quran adalah suatu kenikmatan besar yang Allah SWT berikan kepada setiap hambanya. Di antara keuntungan menjadi penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran adalah di antara hadisnya itu Allah SWT akan berikan mahkota yang bercahaya, yang melebihi cahaya matahari kepada orang tua yang mana anaknya menjadi penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran. Dan di antara fadilahnya lagi, orang yang hafal Al-Quran, Allah akan berikan kuota untuk bisa mensyafaati, mengangkat ahli keluarganya yang sudah punya, maksudnya sudah wajib masuk neraka, bisa dia syafaati, bisa dia selamatkan. Dan teman-teman semuanya, di manakah tempat atau kota yang punya tradisi penghafal Al-Quran terbesar? Nah, kita akan sebutkan video kali ini. Ada satu tempat yang sebenarnya bukan tempat yang maju perekonomiannya atau maju dari segi teknologinya, tidak. Hampir bahkan kota ini hampir tertutup padang pasir, badai padang pasir. Maksudnya tempat yang sebenarnya desa terpencil lah. Tapi menjadi tradisi yang luar biasa di kota tersebut, yaitu tradisi penghafal Al-Quran. Maksudnya ini kota tersebut menjadi kota yang memproduksi hafid Al-Quran terbesar di dunia. Dan di manakah tempat tersebut? Kita akan ulas videonya dalam video kali ini. Cek videonya. Mengunjungi Singkit, negeri di tengah gurun Sahara dengan tradisi penghafal Al-Quran terbaik di dunia. Menghafal Al-Quran menjadi tren di Indonesia dan seluruh dunia. Pesantren Tahfidz segera saja menjadi buruan para orang tua demi pendidikan anak-anaknya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci agama yang dihafalkan oleh jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Tentu saja ini ada kaitannya dengan keistimewaan Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Tradisi menghafal Al-Quran ini tak lahir begitu saja. Riwayatnya membentang sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Kala itu masyarakat Arab lebih kuat tradisi menghafal ketimbang budaya menulis. Hingga tradisi tulis-menulis menguat di seluruh penjuru dunia, para penghafal terus lahir. Bahkan ada negara-negara dengan tradisi kuat yang 1/5 penduduknya bahkan hafal Al-Quran. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, "Jagalah Al-Quran karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Al-Quran itu sangat mudah lepas dibandingkan seekor unta lepas dari kandangnya." Hadis riwayat Bukhari. Karena sulitnya menghafal itulah, baginda Rasulullah SAW mengapresiasi umat muslim yang belajar dalam menghafal Al-Quran kepada orang lain. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, menghafal Al-Quran telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. 12,3 juta atau sekitar 18,5% dari total 67 juta jiwa penduduk Mesir adalah hafid Al-Quran. 7 juta jiwa penduduk Pakistan adalah hafid Al-Quran. 1 juta jiwa atau sekitar 20% penduduk Libya adalah penghafal Al-Quran. Namun, dari sekian banyaknya negara di dunia ini, ada sebuah negara di benua Afrika yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang luar biasa. Negara Singkit atau yang lebih kita kenal dengan Mauritania. Singkit berada di gurun Sahara yang kering dan gersang. Badai pasir kerap terjadi. Namun di tengah cekaman alam yang keras itu, tradisi menghafalkan Al-Quran terbaik di dunia dilahirkan. Negara Singkit dihuni oleh penduduk yang mayoritas berasal dari suku-suku Arab, di mana kebanyakan dari mereka bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagian yang lain bernasab kepada sahabat Ansor, sisanya bernasab kepada Humair. Sebagai negara yang memiliki tradisi penghafal Al-Quran terbaik di dunia, Singkit sangat dihormati dan disegani oleh tokoh agama dari belahan dunia manapun. Selain karena kekayaan ilmu yang dimiliki oleh negara Singkit, juga sistem pendidikan di sana yang dikenal luar biasa dalam melahirkan para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya, terutama dalam kaitannya dengan Al-Quran. Dalam satu hikayah diceritakan bahwasanya di negara Singkit, jika terdapat anak kecil yang masih berumur 7 tahun dan belum hafal Al-Quran, maka itu menjadi aib dan akan menjadikan orang tua mereka merasa malu sebab gagal dalam mendidik anaknya. Selain itu, ada cerita unik lagi tentang bagaimana cara orang tua mereka mengasihi dan menyayangi anaknya sewaktu masih dalam kandungan. Tradisi menghafal Al-Quran di Singkit dimulai sejak bayi belum lahir. Ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, sang ibu tersebut tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk tidur saja. Akan tetapi sang ibu akan menghabiskan waktu ketika hamil tersebut dengan murojaah atau mengulang hafalan Al-Qurannya hingga merasa lelah dan letih.
Kemudian ketika bayi sudah lahir, satu keluarga akan bersama-sama mengulang-ulang hafalannya. Dilanjut nanti ketika sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan mampu menghafalnya, ia akan memurojaah langsung di depan orang tuanya. Apa yang terjadi di negara Singkit bukanlah suatu kebetulan belaka. Banyak faktor yang mendukung hingga menjadikan negara mereka menjadi salah satu negara terbaik dalam menghafalkan Al-Quran. Selain karena faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor tradisi yang diteruskan oleh para leluhur juga sangat membantu mereka. Dengan adanya tradisi menghafal yang sudah mendarah daging di hati para penduduk Singkit, sudah sepantasnya bagi kita untuk meniru dan berkiblat kepada mereka. Allah SWT sangat memuliakan para penghafal Al-Quran. Bahkan Allah SWT akan meninggikan derajat suatu kaum karena kaum tersebut menjaga Al-Quran mereka dengan baik. Entah itu dari menghafal, membaca, atau mentadaburi setiap makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan Allah SWT akan merendahkan derajat suatu kaum yang menganggap Al-Quran itu perkara yang sepele, perkara yang rendah karena malas atau bahkan tidak mau menghafal, membaca, ataupun mentadaburi setiap petikan ayat yang tertera dalam Al-Quran. Sungguh Allah SWT meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya pula. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah teman-teman semuanya, itu tadi adalah ulasan video mengenai tempat yang menjadi penghasil hafid Al-Quran terbesar di dunia. Dan semoga video tadi menjadi inspirasi bagi kita semuanya, baik kita ini sebagai anak ataupun wali santri ataupun orang tua, agar menjadikan keluarga kita penghafal Al-Quran sehingga kita ini punya derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.